Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Cynthia dengan nomor induk 2008626 akan sedikit menjelaskan tentang apa sih keterkaitan Pancasila dengan bahasa Sunda. Saat ini, jati diri bangsa mulai pudar dan tergerus oleh arus globalisasi yang sudah tidak dapat kita hindari, yang dimana sesuatu semakin bebas dan karenanya banyak hal yang dapat merusak moral bangsa Indonesia. Guna membentengi bangsa ini, maka sudah saatnya kita harus segera memulai untuk mengembalikan jati diri bangsa. Kita harus sadar bahwa permasalahan bangsa ini sangatlah memprihatinkan. Praktek korupsi telah mengakar kuat mulai dari pejabat tinggi hingga ke pejabat paling rendah, contohnya di desa atau kelurahan. Kasus narkoba, pornografi dan porno aksi, pembunuhan, perampokan, penculikan, dan ditambah lagi banyak generasi muda yang moralnya terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan representasi positif dari akar budaya masyarakat Indonesia yang terakumulasi sejak ratusan tahun yang lalu. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi moral ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, kerakyatan, persatuan dan kesatuan bangsa, serta prinsip keadilan sosial merupakan koridor yang dapat membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila menjadi nilai rujukan kebersamaan atas beragam budaya dan etnis yang ada di Nusantara ini. Jati diri bangsa Indonesia ini penting kita hidupkan, junjung tinggi, dan pelihara. Falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan Roh Undang-Undang Dasar 45 ternyata juga sangat relevan dengan falsafah hidup yang telah ada di bangsa ini, yang terlahir dan hidup berakar dari warisan budaya lokal para leluhur Nusantara. Salah satunya adalah falsafah keterkaitannya Pancasila dengan bahasa Sunda bagi budaya suku Sunda di Jawa Barat. Tidak ada salahnya jika kita mencoba menjadikan adat budaya warisan leluhur Sunda yang tidak bertentangan dengan agama alam sebagai salah satu maha guru yang terbaik untuk belajar memaknai jati diri bangsa Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila dan Undang-Undang 45. Hubungan antara sesama manusia dalam masyarakat Sunda pada dasarnya harus dilandasi oleh sikap silih asah, silih asuh, dan silih asih, yang artinya harus saling mengasihi, saling mengasah atau mengajari, dan saling mengasuh sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang diwarnai keakraban, kerukunan, kedamaian, ketentraman, dan kekeluargaan. Seperti apa yang diungkap dalam peribahasa Sunda, kawas gula jeung beut, yang artinya hidup harus rukun, saling menyayangi, dan tidak pernah berselisih. Hubungan antara manusia dengan negara dan bangsanya hendaknya didasari oleh sikap yang menjunjung tinggi hukum, membela negara, dan menyuarakan hati nurani rakyat. Pada dasarnya, tujuan hukum berupa hasrat untuk mengembalikan rasa keadilan yang bersifat menjaga keadaan dan menjaga solidaritas sosial dalam masyarakat. Masalah ini terdapat dalam peribahasa Sunda yang mengatakan kudu nyang hulu ka hukum, nunjang ka nagara, mufakat ka balarea, yang artinya harus menjunjung tinggi hukum, berpijak kepada ketentuan negara, dan bermufakat kepada kehendak rakyat. Konsep Bhinneka Tunggal Ika pada Pancasila mengajarkan kita untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Dalam Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa bangsa Indonesia berjuang dan mengembangkan dirinya sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, maju, makmur, serta adil atau berkesejahteraan. Untuk mencapai kualitas hidup demikian, nilai kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan harus kita jadikan landasan ideologis yang secara ideal dan normatif ditunjukkan secara konsisten, konsekuen, dinamis, kreatif, dan bukan indoktriner, apalagi sampai tidak hidup dan bahkan semakin dilupakan, hingga semakin jauh dari pola serta karakter hidup sehari-hari di dalam bangsa ini. Kemudian, salah satu hal penting yang menjadikan kita harus selalu menumbuhkan rasa nasionalisme dan kembali kepada jati diri bangsa Indonesia yang hakiki adalah tetap selalu mengingat sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia untuk menghasilkan proklamasi kemerdekaan, karena terbentuknya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia sebagai kesatuan, keinginan keluhuran bersama. Sekian dari saya tentang penjelasan keterkaitan Pancasila dengan bahasa Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.